الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه وسلم. أما بعد. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, lan yanalullahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita sebuah kenikmatan yang begitu besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua hari raya yang begitu besar. Dua hari raya menunjukkan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, dan di mana mereka itu bermain-main di dua hari tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, hari apa ini? Maka dijawab oleh mereka, inilah hari kemenangan kami, inilah hari istimewa kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa ya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala rubah dua hari tersebut dengan Yaumul Adha wa Yaumul Fitr. Maka hari Adha ini dan hari Fitr kemarin, inilah sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan dua hari di kota Madinah yang tidak berpengaruh dengan agamanya, ganti dengan dua hari yang sangat berpengaruh dengan agamanya. Dua hari yang sangat berpengaruh oleh akhlak kita. Dua hari yang berpengaruh bagaimana kepedulian kita kepada kaum muslimin yang lain. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan hari ini, hari Idul Adha, hari untuk kita bisa menang bagaimana saudara-saudara kita. Kita bisa menang bagaimana imam kita, khutbah kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa kana fi Ibrahim uswatun hasanah. Dan sungguh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ada khutbah yang baik. Ada khutbah yang baik. Jadi dalam khutbah yang begitu menakjubkan kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang satu-satunya mendapatkan gelar Khalilullah, satu-satunya mendapatkan Khalilullah. Kemudian nanti baru datang Nabi Muhammad. Ujung akhirnya Nabi Muhammad baru dikabarkan bahwa dia juga termasuk Khalilullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu menakjubkan Nabi Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sering menyebutkan sebagai millata Ibrahim hanifah. Ikutilah oleh kalian agama Nabi Ibrahim, jalannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kalau seandainya Nabi Ibrahim tidak begitu menakjubkan di dalam Islam, maka tidak akan mungkin diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah sebuah agama Nabi yang begitu menakjubkan, begitu menakjubkan di sisi kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menakjubkan di sisi umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang musyrikin Quraisy katanya itu mereka semua berbondong-bondong mengaku Nabi Ibrahim dari bagian mereka. Nabi Ibrahim dari bagian mereka. Tunggu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi Nabi Ibrahim dari bagian mereka. Nabi Ibrahim bagian dari kaum muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dia puji Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua khutbah yang diberikan kepada dia. Dengan kesabaran Nabi Ibrahim ujian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, maka itu sebuah hal yang menakjubkan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi mendapatkan Khalilullah bukan hal yang sangat mudah. Bahkan Musa tidak mendapatkan. Bahkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang lahir tanpa bapak pun mendapatkan. Karena ujian Nabi Ibrahim ujian yang sangat besar. Ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pertama kali berdakwah. Baik qala Ibrahim li Azar, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Azar bapaknya, "Atattakhidhu asnaman alihat?" Ketika berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa engkau menjadikan sanam-sanam ini sebagai berhala?" Kenapa engkau jadikan sanam-sanam ini sebagai berhala? Lihat apa yang didapatkan ketika ayahnya dijawab. Apa yang didapatkan? Apakah cuma sekedar dimarahi? Tidak. Apakah cuma sekedar dicemooh? Tidak.
Maka kata azan, Nabi Muhammad SAW senantiasa menasihati untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan berkata, "Arahi wa anta alihati ya Ibrahim." Wahai Ibrahim, kenapa ini? Kenapa terus menghina Tuhan kami? Kenapa bahwa kali ini kau tidak berhenti? La in lam tantahi, kalau kau tidak berhenti, la arjumannak, maka saya akan rajam engkau. Bapaknya sendiri akan rajam anaknya. La arjumannak wahjurni nariya. Kemudian akan diasingkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan, baru pertama kali dakwah kepada ayah yang dicintainya, ayah yang dicintainya, dan juga ayah tersebut mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi ketika mulai dakwah, tapi Nabi Ibrahim akan mendapatkan sebuah ancaman yang begitu besar. Nabi Ibrahim akan dihajar oleh ayahnya sendiri. Bayangkan, begitu ujian yang begitu besar, yang dimana diharapkan, yang dimana orang tua ini senantiasa biasanya memberikan sesuatu yang sangat terbaik pada anaknya. Tapi di sini orang tuanya lah yang memberikan sesuatu yang paling buruk kepada anaknya. Dia yang dibunuh oleh Nabi Ibrahim, oleh ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan, la in lam tantahi la arjumannak. Jadi, mana bagaimana? Mana Nabi Ibrahim? Begitu besar. Ayahnya orang pertama yang didahului orang ayahnya yang ingin ditanjung, ayahnya yang senantiasa diingat, tapi malah beliau yang akan menghina, akan mengancam Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Nabi Ibrahim berdakwah kepada Nabi. Apa yang dikatakan? Begitu banyak sejarah menjelaskan bagaimana detailnya Nabi Ibrahim berdakwah kepada Nabi Ibrahim. Begitu menakjubkan kalau kita mempelajari dakwah Nabi Ibrahim ke Nabi Ibrahim, menunjukkan Nabi Ibrahim sangat cerdas, sangat pintar. Akhirnya mereka tidak bisa berargumentasi dengan Nabi Ibrahim. Maka cuma mereka berkata kepada Nabi Ibrahim, "Harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin." Malah mereka Nabi orang belajar berkata kepada di antara mereka, "Bakar Nabi Ibrahim dan tolonglah Tuhan dan kalau saat ini nanti ingin melakukannya." Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berdakwah. Ini lagi mana dulu dibakar. Dan kalau dibakar Nabi Ibrahim itu bukan hak mudah. Dikumpulkan kayu batu yang begitu lama. Ada riwayat menyebutkan sampai 40 hari untuk mengumpulkan kayu bakar. Dan tidaklah ada seorang kecuali banyakkan keluar untuk mencari kayu bakar. Begitu besarnya api yang akan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dibakar lebih. Nabi Ibrahim itu sahabat. Kesabaran yang begitu besar pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau menjadi seorang Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita mengira ketika kita semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan ujian. Karena hal itu, kalau semakin kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan semakin banyak ujian dan ujian. Dan paling besar ujian al-anbiya tsumma al-amthal fal-amthal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, musibah yang paling besar ada para nabi dan kemudian semisalnya dan juga semisalnya. Jadi semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak ujian Allah Subhanahu wa taala berikan. Supaya kita Allah Subhanahu wa taala menaikkan kita derajat di atas orang-orang yang ada. Maka dengan musibah-musibah tersebut, kita lihat bagaimana kesabaran kita. Apakah kita bisa bersabar? Apakah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Agar kita menjadi orang-orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini ujian Nabi Ibrahim? Banyak untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia mengharapkan anak, Allah Subhanahu wa taala berikanlah anak dari Hajar, dari seorang ibadah, dari istri beliau, dari banyak ibadah Al-Hajar. Maka ketika lahir Hajar tersebut ditunggu puluhan tahun. Bahkan kami punya sebuah riwayat sampai usia beliau 80 tahun. Hajar ketika baru melahirkan. Baru melahirkan, baru ketika bayi yang masih merah, bayi yang baru beberapa hari lahir, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa istrinya dan anaknya ke negeri Ibrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
anak yang ditunggu, anak yang diharapkan, anak yang senantiasa berucap dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk Nabi Ibrahim memindahkan anak tersebut ke negeri lain yang tidak bersama dengan Nabi Ibrahim. Dan bahkan negeri tersebut negeri yang sangat tandus, negeri yang tidak ada tumbuhan yang ingin hidup di sana, negeri yang tidak ada air. Bayangkan negeri tersebut bagaimana kecelakaan orang-orang yang akan tinggal di negeri itu. Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada pilihan bagi Nabi Ibrahim kecuali sami'na wa ata'na. Maka Nabi Ibrahim membawa anaknya dan juga istrinya ke negeri Mekah yang kita kenal sekarang pada hari ini. Maka dahulu, ya Ikhwan, apabila negeri tersebut dulu kita kenal, negeri tersebut tidak ada tumbuhan yang ingin hidup di sana. Maka nanti kita lihat bagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah, aku telah menaruh keluarga aku di sebuah lembah yang dimana ghairi dzi zar'in, tidak ada sedikit pun tumbuhan yang mau hidup di sana. Sangat tandus, air tidak ada, tumbuhan tidak ada. Maka Nabi Ibrahim menaruh di sana, menaruh anaknya dan istrinya, anaknya yang masih balita, anaknya yang masih bayi, menaruh di sana. Allah Akbar lillahi. Ini bagaimana kesabaran dia? Ketika ditaruh, lu tidak berkata apa lagi kepada istrinya. Lu tidak lagi bisa berkata-kata kepada istrinya. Lu hanya berpaling menuju Palestina, menuju rumah beliau di Palestina. Maka beliau hanya berpaling dan berjalan tanpa melihat lagi anaknya dan istrinya, karena kesedihan yang sangat besar mendalam yang didapat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Menangis Ibrahim, mencucurkan air mata, apalagi ketika Hajar memanggil, ya Ibrahim, aina tadhhab, wahai Ibrahim, kemana engkau pergi, wahai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim makinlah sedih beliau, makinlah sedih. Dan sampailah Hajar alaihissalam berdiri dan berkata, Allah amar Nabi Hajar, apakah Allah yang memerintahkan keluarga ini? Maka berkata Nabi Ibrahim masih bisa mengatakan kepalanya, tidak bisa berkata-kata, karena begitu besarnya musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mengangkat kepalanya, Hajar, istri yang salihah, begitu berkata, idzan la yurajuna. Kalau begitu wahai Ibrahim, maka Allah tidak akan sia-siakan kami di sini. Pergilah engkau kepada tadi yang kau inginkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lihat bagaimana keteguhan hatinya mereka kepada Nabi Ibrahim. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan tentang mereka di hari kemuliaan, di hari kebahagiaan kita Yaumul Adha. Bagaimana kehebatan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka menunjukkan dengan hal tersebutlah kita akan bisa dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bisa dikenal oleh kaum muslimin ketika kita bersabar, ketika teguh di atas ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Semakin besar ujian tersebut, maka semakin besar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bayangkan anak yang diharapkan kalau diminta untuk dibuang, itu tidak ada turunan, ini tidak ada air, tapi karena keimanan mereka semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan hati mereka dan mereka tetap bisa sabar dan teguh untuk menerima hal tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa berhenti di satu ujian dulu? Berhenti. Tidak tahu berpisah zabah. Tidak tahu gimana kita zabah. Disembelih. Kembali seperti Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail ingin disembelih, maka turunlah syariat ulhiyah. Untuk kemenangan siapa? Nabi Ibrahim. Untuk kemenangan siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Keluarga yang begitu menakjubkan, keluarga yang tidak ada untuk kali di dunia ini, keluarga yang begitu hebat, keluarga yang begitu istimewa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan manusia. Nabi Ismail, anak yang baru lahir, dibuang ke negeri lain, ketika besar, tiba-tiba Nabi Ibrahim datang ingin menemui mereka. Ini membunuh anak tersebut.
Beliau hanya berkata, al-matu'mar tatajibuni insya'allah min sabirin. Nabi SAW berkata, lakukanlah apa yang diperintahkan, kau akan mendapatkan anugerah dari Bapakku. Allah orang yang sabar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mungkin kita akan berkata hal yang lain. Mungkin kita akan berkata, ini kita berhati saja oleh Bapak. Engkau sudah pulang saya. Engkau sekarang hari ini membunuh saya. Nabi SAW tidak. Nabi SAW tidak. Ini kalimat Tuhan. Bayangkan, perkataan yang begitu mudah. Aku gak tahu apa yang dikatakan Allah Subhanahu. Masa dia bilang kepada dia, bukan kita lihat syariat dia berhijab. Nabi keluarga Nabi Ibrahim. Kita tahu dengan zam-zam nanti. Itu juga keluarga Nabi Ibrahim. Kita tahu dengan jumrah, lempar jumrah. Itu pun berkaitan dengan keluarga Nabi Ibrahim. Kita tahu dengan saya. Itu berkaitan dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Idul Adha kita diatur Allah Subhanahu wa ta'ala secara syar'i dan tidak untuk mengenang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk melakukan yang hidup sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan di sisi kaum muslimin. Maka kaum muslimin rahimahullah ta'ala, pilihlah kita orang yang biasa mengenal kesabaran mereka, kesabaran mereka, keteguhan mereka, yang akhirnya kita akan mendapat manfaat dari kisah ini menjadikan kita lebih sabar dan lebih teguh. Bayangkan, ketika Nabi Muhammad SAW harus ditakdirkan di keluarga Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim, mungkin tidak akan menjadi nabi yang sangat sabar. Ini salah satu asal dari keluarga Nabi Ibrahim membuat Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling sabar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya dan senantiasa yang kepada kita sebuah keteguhan dalam melaksanakan ibadah amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita pada hari ini, amalan kita pada hari ini, Yaumul Arafah, kita berpuasa di Arafah, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima udhiyah kita, kesembelihan kita. Tapi ketahui kaum muslimin bahwa darah dan daging tersebut tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ketakwaan kita. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi apa-apa amal yang kita lakukan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal istiqamah. Allahumma aqbalna qiyamana wa qiyamana wa qira'atana wa qiyamana ya rabbal alamin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi kulli makan. Allahumma inna lana ikhwana المستضعفين في غزة وفي فلسطين. اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم بعونك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita akhir di sini ada sedikit ingin membacakan sebuah hadis khutbah selesai khutbah tadi, sebuah hadis yang karena ini anak-anak S1 dan S2 hadis, jadi kita sangat berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pada hari ini membacakan hadis musalsal Yaumul Id, musalsal bil hadis yang menyambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan pada hari Id, pada hari Id. Maka insyaallah bagi sahabat kali yang benar dan bagi sahabat kali yang hadir pada hari ini secara offline, maka insyaallah anak-anak dibiasakan di sini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh jemaah yang hadir. Untuk
Jadi yang potong langsung ke sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana ini mutasir ila Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu fi yaum al-Eid. Yaqul. Maka hadis ini sanadnya menyambung sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan beliau berkata pada hari Eid, pada yaum al-Eid, dia berkata, "Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaum al-Fitr wal Adha." Aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari Fitr dan juga hari Adha. Falamma faraga min as-salat. Apabila selesai dari salat, yakbara ala alaina bawajib kemudian Rasulullah SAW menghadap ke jamaah. Faqala, ayyuhan nas, qad asabtum khaira. Qad asabtum khaira faman ahabba an yansarifa falyansarif. Waman ahabba an yuqima hatta yashhada al-khutbah falyuqim. Maka Rasulullah SAW, hai manusia, kalian telah mendapatkan sebuah kebaikan yang besar. Dan barang siapa yang menginginkan untuk pergi maka pergilah. Dan barang siapa yang menginginkan untuk tetap duduk untuk memperhatikan khutbah maka tetap duduk untuk mendengarkan khutbah. Maka hadis ini adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di hari Eid dan juga pada hari ini juga anak sampaikan di hari Eid dan guru anak kemarin guru kita itu menyampaikan juga pada hari Eid. Maka pada hari ini pada ajastukum fima sami'tum min lafzi hadzal hadis qultum qabilna. Katakan semuanya qabilna. Ya, maka pada hari ini saya jelaskan hadis ini kepada kalian semuanya. Insyaallah nanti kalau seandainya pengen tertulis nanti setelah ini bisa dicatat nama dan kita akan tulis ijazah tersebut. Setidaknya ada satu hadis lah yang sampai kepada Rasulullah SAW. Dan ini anak hanya mengijazahkan hanya hadis ini di Al-Quran. Al-Quran itu butuh tasmi langsung kepada anak, dan juga hadis yang lain juga tidak, ataupun kepada kita bilang juga tidak. Belum hanya hadis